Sebagaimana kita ketahui bersama, 4 bulan terakhir ini kita menghadapi krisis akibat COVID-19, dan ini banyak muncul sektor-sektor perekonomian masyarakat di Kabupaten Jepara ini. Bagaimana kondisi terakhir, nanti banyak testimoni dari para pelaku usaha. Ada 7 sektor perekonomian terbesar untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara. Yang pertama adalah sektor industri pengolahan. Ini angkanya sendiri 34,87%. Kemudian kedua sektor perdagangan 16,68%. Berikutnya pertanian, itu terbesar ketiga menyumbang 13,63%. Kemudian yang berikutnya adalah konstruksi. Jasa konstruksi ini menyumbang angka 6,94%. Berikutnya jasa pendidikan, itu juga terpukul. Kemudian akomodasi dan makan minum, itu PHRI, itu juga ada angka 4,09%. Berikutnya transportasi, itu menyumbang 3,67%. Lah, bagaimana dengan kondisi sektor-sektor perekonomian ini? Ya, kita tahu bahwasannya ketika masyarakat di Kabupaten Jepara ini tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah daerah, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dampaknya adalah PSBB, pemberlakuan new normal ini semakin molor, dan ini akan membuat dunia usaha kita akan mandek, mata rantai ekonomi akan ada yang terputus, dan itu akan dampaknya akan meluas. Dampak COVID di Jepara ini memang luar biasa. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini untuk perdagangan juga sangat terpukul, terutama adalah pengusaha-pengusaha di sektor pariwisata dan sektor transportasi. Banyak pengusaha-pengusaha mebel Jepara mengurangi load kerjaannya, sehingga banyak orang yang nganggur lah untuk saat ini. Nah, untuk itu perlu penyikapan yang serius bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tapi semua leading sektor ini harus bahu membahu untuk menyikapi hal tersebut. Peningkatan ekonomi memang penurunannya cukup tajam, bahkan prediksinya pertumbuhan ekonominya tidak lebih dari 5%. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita semua. Sebenarnya sudah ada inovasi-inovasi, tapi inovasinya masih tahapnya masih sebatas itu saja. Nah, ini yang perlu dimaksimalkan kembali, perlu ditingkatkan kembali adalah sinergitas antara pengusaha, pemerintah, akademisi, dan juga tokoh masyarakat, pemuda dan lain sebagainya. Ini harus sifatnya apa? Ini yang didengungkan oleh pemerintah pusat adalah gotong royong. Ini saatnya kita bareng-bareng saling menyokong, saling mendukung antara pengusaha, antara pemerintah dan akademisi dan lain sebagainya, masyarakat, untuk membuat terobosan-terobosan, diantaranya bagaimana kita keluar dari krisis sekarang ini dengan bersama-sama. Mebel Jepara ini kan market kita golongkan menjadi 2 ya. Satu market ekspor dan kedua market lokal. Kalau market lokal memang kita penurunan bisa sampai 90% ya. Jadi yang bergelut ini sedikit sekali. Lokal memang sangat kena dampak sekali. Ekspor masih bagus ya. Tergantung memang kreativitas yang dimiliki oleh kita sebenarnya. Orang sana lebih realistis kalau menurut saya ya, lebih realistis, di mana sampai kapan saya harus bertahan seperti ini kan, seperti itu kan gitu. Ini jelek, tapi kebetulan kalau menurut saya ya, memiliki customer yang masa bodoh dengan COVID, masa bodoh. Kami Februari itu dari 14 customer yang saya tangani,
kami harus memproduksi 9 website untuk merubah yang harusnya jualan langsung tapi harus menjual secara online. Ya, kami harus buatkan Mas. Desain mulai dirubah, yang harusnya besar-besar itu yang flat, ya, yang pakai karton box, yang pengirimannya mudah. Sebagai asosiasi selalu memberikan wawasan ya, kepada semua anggota, yang memang sering saya sampaikan bahwa hati-hati, ini adalah ketidakpastian, gitu kan. Dimana ketidakpastian apa yang harus kita ambil adalah bagaimana memperketat cash flow, ya. Jadi ketidakpastian ini bisa 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau yang lokal ini memang hampir bisa 80% turun, ya. Jadi penurunannya sangat drastis kan gitu. Sehingga kalau di rata-rata bisa turun sampai ya 40% lah ya, 40% secara keseluruhan lah ya, gitu. Karena penyumbang yang paling banyak ini adalah lokal, ya. Market lokal ini sangat turun drastis kan begitu. Semua terdampak, ini sudah 4 bulan ya, 4 bulan, apalagi di saya ini lebih pada kaitannya kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Usaha saya ini kan teh botol, lebih banyak dikonsumsi oleh acara-acara pernikahan, hitanan. Ini ya tidak bisa jalan karena memang situasi COVID sekarang, ya himbauannya tidak boleh membuat kerumunan massa. Ya strateginya penguatan kegiatan usaha yang lain. Kebetulan masih ada usaha laundry, ya meskipun tidak besar, ya minimal bisa untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Ya penurunannya sangat drastis sekali. Jadi bisnis saya yang kayu ini juga tidak jalan juga karena ya itu tadi berimbas pada keuangan juga. Ini para pengrajin mebel itu rata-rata juga keuangannya terkendala di bayarnya juga, sehingga imbasnya kepada pedagang kayunya. Nah ini kalau dibelikan kayu terus pembayarannya tidak imbang, ya akhirnya ya daripada resiko kami juga ikut diharap juga. Kalau rekan-rekan HIPMI hampir semua, apalagi kalau hari ini teman-teman yang punya seperti ketua sekarang itu usahanya perjalanan umroh, biru umroh, itu ya semenjak COVID ya mati total itu. Mau disikapi kayak apa ya nggak bisa. Ya semenjak COVID pun masuk ke Jepara, saya mewakili teman-teman bisa menyampaikan juga, kita sebenarnya udah gerak cepat juga ya dalam hal ini secara intern ke teman-teman, sesama pengusaha Daristo, dari wadah PRI. Setelah itu dari wadah PRI kita juga menyampaikan keluhan kita, ya kendala kita ke pemerintah kabupaten. Dalam hal ini ke dinas terkait, ya apa yang menjadi keluhan kita, kendala kita, dan kita sudah bisa memberikan dalam hal ini dalam bentuk surat tertulis juga. Dan sampai saat ini kita masih menunggu tanggapan dari pemerintah kabupaten pas COVID ini. Untuk pendapatan secara umum yang saya tahu, ya daerah ini berkisar antara 0% sampai 20%. Berarti turunnya itu rata-rata 80%. Itu di baik hotel itu kurang lebihnya sama seperti itu. Segar alami, bersih hilangkan dahaga. Rojoku, minuman keluarga. Segar higienis, murni rojoku sempurna.
Ya, ini dari kacamata saya masih ada beberapa departemen atau dinas ini masih ego sektoral. Makanya di saat ini harus saling mendukung. Tidak ada istilah ego sektoral sekarang ini. Sektor manapun sama dan kita harus bahu membahu untuk itu. Sektor pariwisata didukung dengan sektor yang lain, pertanian, sektor kelautan, sektor perdagangan dan lain sebagainya. Mari kita saling mendukung untuk membuat gebrakan atau Jepara baru, atau di era pasca COVID ini kita harus membuat gebrakan baru yang terobosan-terobosan baru, bahkan menuju go internasional bila perlu. Yang berpikir siapa, yang harus melakukan siapa, jangan menyalahkan siapa dan bagaimana. Mari kita untuk berpikir menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan produk dari Jepara sendiri masih bisa masuk di sektor itu. Nah, kenapa banyak produk yang berlabel halal ini, yang saat ini era COVID ini produk halal yang sedang banyak digandrungi, banyak dicari oleh para konsumen. Ini yang tentunya peluang itu harus kita ambil. Nah, Jepara punya kopi, Jepara punya kerupuk, Jepara punya abon, sambal petis dan lain sebagainya. Ini peluang yang terjadi di masyarakat. Ini ada kekhawatiran atau ketakutan. Ini yang harus dimaksimalkan lagi untuk membangun jiwa, membangun masyarakat ini merasa siap dengan kondisi apapun. Nah, ini yang belum dimaksimalkan lagi. Nah, yang menjadi masalah adalah yang harus diterjunkan saat ini adalah psikolog, tangan pemerintah atau government sebagai tindakan yang kita harus lakukan. Ini yang kita harus government regulation-nya. Nah, regulasi yang seperti apa? Ya, lihat kebutuhan masyarakat ini, kebutuhan UKM, kebutuhan para pembisnis saat ini yang belum terpikirkan oleh mereka. Rule of the game-nya itu jelas. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk mengambil kebijakan sehingga ekonomi ini segera meningkat, ekonomi ini segera bangkit, sehingga ke depan kita lebih siap lagi. Kebetulan saya juga menjadi ketua ormas terbesar ya, melihat situasi COVID ini kan masalah kita bersama. Nah, butuh kesadaran kita bersama, saling membantu, saling menyadarkan, baik dimulai dari diri kita, tetangga kita, keluarga kita, agar kehidupan hidup sehat, mau menjalankan protokol, itu yang menurut saya bisa memutus mata rantai penyebaran wabah COVID ini. Bagaimana bisa kembali normal meskipun hidup kita, pola kita tidak normal. Dan mungkin sebagian mewakili dari teman-teman pengusaha, saya kira pasca 4 bulan kita tiarap ini kan keuangan ini lebih banyak ya dikatakan bermasalah, ya itu sangat riskan. Jadi setelah normal, harapan saya ini dari pihak perbankan pun juga ada kebijakan stimulus masalah pinjaman, karena untuk menyembuhkan selama 4 bulan ini, saya kira bank perbankan ini juga menjadi kunci. Pemerintah sangat diuntungkan ya dengan pergerakan masyarakat, pergerakan perkumpulan komunitas ya, menggalang semua kemampuan mereka ya. Siapa yang punya dampak ya di karantina yang memang tidak bisa disupport secara tanda kutip ya oleh pemerintah, apakah itu tidak disupport atau mungkin terlambat untuk disupport ya, masyarakat ini memberikan bagaimana makannya, bagaimana ininya ya. Akan tapi kan ini sampai sebatas mana sih sebenarnya, kan begitu. Tapi saya akui lah, orang-orang Jepara, teman-teman Jepara saya kan bagus. Kemarin salah satunya saya juga dilibatkan
pihak pemerintah untuk memberikan masukan, Mas, ya, masukan di mana dana penanggulangan COVID ini kan kemarin dibagi 3. 1 penanggulangan COVID, yang kedua adalah BLT, yang terpenting bagi kami sebenarnya ya dana recovery, ya dana recovery ekonomi, kan begitu. Karena apa? Mungkin kami yang saat ini berjalan bagus, ya ini tidak ada masalah. Akan tapi teman-teman yang saat ini memang kena dampak, ya harus kita bantu untuk normalkan dong, kan begitu. Nah, sehingga kemarin kami mengusulkan pada pemerintah untuk dana recovery itu bagaimana kita kerjasama dengan perbankan lokal, apakah ini milik pemerintah daerah ya atau bank mana. Jadi memang kesepakatan kemarin adalah bank milik pemerintah daerah ya, menganggarkan dari dana COVID ini untuk melakukan recovery ekonomi dengan pola subsidi bunga bank. Jepara ini 60 ya secara survei ya, secara survei kan hampir 60% ini adalah industri pengolahan, di mana industri pengolahan ini adalah mebel, kan begitu. Nah, jadi keterlibatan masyarakat dalam industri mebel ini sangat besar, kan begitu. Nah, ya wajar pemerintah harus care di sini, kalau menurut saya harus care di sini, ini wajar, kan begitu. Tidak hanya satu mata rantai, tapi juga rantai-rantai berikutnya itu akan terputus ketika kemudian aktivitas ekonomi ini terhambat, tidak berjalan, menurun, bahkan mandek. Itu dampaknya ke depan adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara ini akan menurun, dan dipastikan ketika pertumbuhan ekonomi menurun maka pengangguran akan meningkat, karena PHK ini juga sudah mulai terjadi. Ketika ada PHK, dampak berikutnya adalah daya beli masyarakat itu turun, dan yang berikutnya adalah tentang recovery ini. Recovery ini bakal panjang ketika waktu untuk PSBB ini juga diberlakukan bertambah panjang lagi. Harapan kami, mari kita semua untuk mematuhi himbauan dari pemerintah daerah, dan juga supaya perekonomian ini juga lambat laun akan berjalan kembali sehingga kondisi kita akan normal. Kalau tidak segera kita pulih, maka keadaan ini akan semakin berat untuk dunia usaha dan untuk kita semua. Podo jagung karo koncone, kopi rojoku nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cedake, harum sedep iku rasane, nek disrutuk mantep kopine. Kopi rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule. Kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara, kopi rojoku Jepara. Kopi rojoku asli Jepara. Mantap.